warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pelajar Indonesia. Baik, pada kesempatan pagi hari ini saya akan membuat sebuah media pembelajaran berupa pembelajaran renang. Perlu diketahui bahwa renang itu terdiri dari 4 gaya. Gaya bebas, gaya dada, gaya punggung, dan gaya dolphin. Tetapi ada hal yang mesti kita tahu, bahwasanya sebelum kita melakukan 4 gerakan renang tersebut, terlebih dahulu seorang perenang harus mampu untuk melakukan gerakan mengapung. Karena mengapung ini adalah dasar atau basic supaya kita bisa melakukan gerakan-gerakan yang ada pada renang. Mari kita ikuti proses pembelajaran video kita bentuk dalam bentuk tahapan-tahapan pelaksanaan renang gaya mengapung terlebih dahulu. Go! Belajar Indonesia, sebelum kita melakukan renang terlebih dahulu, ada baiknya kita laksanakan. Yang harus dilakukan adalah pemanasan. Pemanasan dapat dilakukan di pinggir kolam supaya pada pelaksanaan nanti renang tidak terjadi cedera atau bahasa lainnya kram yang sering terjadi pada saat berenang. Terlebih dahulu silakan kepada pelajar Indonesia sebelum melaksanakan renang untuk pemanasan atau stretching terlebih dahulu, yang dimulai dari atas sampai ke bawah atau dari kepala, kemudian lengan, berikutnya adalah kaki. Kami persilakan. Pelajar Indonesia, renang, tidak semua pelajar Indonesia suka dengan renang karena berbagai alasan, diantaranya fobia air, trauma, dan sebagainya. Untuk itu, supaya kita bisa renang, terlebih dahulu kita menumbuhkan rasa senang, menumbuhkan rasa semangat untuk belajar renang. Pada tahapan ini, Bapak akan memberikan sebuah permainan yang bertujuan untuk membuat pelajar Indonesia senang akan melaksanakan renang. Media yang saya gunakan bisa dengan bola kecil maupun bola besar. Ini dapat digunakan pada kolam. Terlebih dahulu pembelajaran kita mulai dari hal yang paling ringan sampai menuju hal yang paling berat. Yang paling ringan terlebih dahulu bagi yang fobia bisa dilaksanakan di air dangkal atau kolam yang dangkal. Bisa saya contohkan seperti ini. Pelajar Indonesia, tadi kita sudah belajar menggunakan bola, menumbuhkan rasa senang, tidak takut dengan air. Tahapan berikutnya adalah kita siswa atau pelajar Indonesia dapat melakukan pertama duduk di pinggir kolam untuk sebagai media untuk memperkenalkan air. Gerakan pertama dapat kita lakukan seperti ini. Lakukan secara perlahan, ya. Lakukan secara perlahan supaya siswa bisa menyesuaikan dengan keadaan air di kolam. Tahap kedua yaitu belajar menahan napas, karena di dalam air kita tidak bisa napas seperti pada saat di darat. Berikut contoh gerakan menahan napas. Posisi siswa atau pelajar Indonesia berdiri memegang pinggir kolam, tangan berpegangan erat, kemudian tarik napas dalam, ulangi sampai 3 kali. Begitu yang ketiga, silahkan untuk masuk ke dalam air kolam sampai seberapa kuat Anda untuk dapat memanfaatkan napas yang sudah Anda simpan dalam perut untuk bisa bertahan di dalam kolam tersebut. Berikut contohnya. Lakukan gerakan ini terus-menerus sampai pelajar Indonesia merasa mampu dan dapat melaksanakan gerakan pada tahap berikutnya.
Pada tahap ketiga, yaitu meluncur. Meluncur dapat dilakukan dengan bantuan alat pelampung ataupun yang sudah bisa tidak menggunakan alat pelampung. Berikut cara meluncur tanpa menggunakan alat pelampung. Tangan diluruskan, ya, luruskan ke depan. Kemudian salah satu kaki kiri atau kanan silakan angkat di dinding kolam, dan kaki kiri atau kanan salah satunya berdiri tegak. Kemudian ke depan, kaki yang untuk menekuk untuk meluncur ke depan. Berikut gerakannya. Berikut adalah meluncur dengan bantuan alat pelampung. Dapat digunakan pelajar Indonesia yang masih merasa ragu atau belum mampu tanpa pelampung. Demikian menggunakan pelampung. Pelampung diluruskan ke depan, pegang di ujung kiri maupun ujung kanan pada pelampung, lurus ke depan seperti ini, dan sama kaki kiri tetap tegak dan kaki kanan dibungkukkan membentuk dinding kolam sebagai daya dorong atau membantu kita meluncur ke depan. Gerakan ini dapat dilakukan secara terus-menerus sebagai basic dasar untuk menuju gerakan-gerakan dalam olahraga renang berikutnya. Manfaat ketika kita sudah dapat meluncur adalah untuk menuju gerakan gaya bebas. Pada akhirnya nanti, pada proses belajar, ketika pelajar Indonesia sudah dapat melakukan meluncur, nanti pada saatnya Bapak akan memberikan contoh bagaimana pemanfaatan gaya meluncur pada gerakan renang gaya bebas. Berikut contohnya. Ya, demikian tadi merupakan kombinasi ketika siswa sudah dapat melakukan gerakan meluncur yang tujuannya nanti adalah gerakan renang gaya bebas. Oke? Pelajar Indonesia, demikian tadi tahapan kita belajar bagaimana kita untuk melaksanakan gerakan meluncur sebagai basic dasar untuk menuju gerakan renang untuk gaya bebas. Selamat mencoba. Saya yakin mampu dan dapat dilaksanakan dan sangat mudah. Hidup pelajar Indonesia.